Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Wazali, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Madura. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas praktik mengajar di Universitas Al-Amin Perinduan dalam rangka memenuhi tugas sumatif akhir semester mata kuliah pembelajaran tafsir berbasis teknologi yang diampu oleh Dr. Nurul Zainab, Magister Pendidikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tidak akan mempercayai kisah-kisah yang diceritakan. Namun, saya akan melakukan penelusuran lebih lanjut agar untuk memastikan bahwa kisah yang diceritakan tersebut masuk logika atau masuk akal. Menurut argumen saya, ketika kita disediakan oleh berbagai informasi, tentu langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan cross check terhadap informasi dan hal itu kurang cukup menurut saya. Bisa diimbangi, bisa ditambah dengan info pembagi. Apa kita cross check Mengapa bisa Israel banyak ditemukan dalam kitab tafsir klasik? Silakan. Apa dan Pak Negatif yang mempercayai kisah Israel tanpa melakukan penyaringan yang ketat? Terima kasih, boleh. Oke, kita bersama yang sebenarnya kita paham. Ini termasuk di ayat 17 dan menyebutkan tentang kisah Palestina. Ada beberapa Bagaimana perbicaraan ini? Atau barangkali ada negara yang membuat hati-hati kesulitan dalam memahami pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kuliah dari tafsir pada mata kuliah yang ke-12. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga pada sehat semua dan tentunya kita sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Baik, sebelum kita memasuki materi kuliah, kita awali perkuliahan kita kali ini dengan beberapa bersama. Dan oleh karena itu, mari kita luruskannya, bukan tidak siapkan diri untuk berdiskusi dan saling berbagi bersama. Semoga perkuliahan kita kali ini dapat dan berguna. Amin. Dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Seperti biasa di awal perkuliahan saya ingin memastikan kehadiran perkuliahan itu. Jadi saya akan absen. Saudara Yusuf Firman Hadir. Gimana sih ya? Sehat, Pak? Ya. Sama. Bisa. Ya. Ayo. Saya. Tadi kalau nggak salah ketika saya nyampe itu si Robert bilang, sorry bro, abang gua habis kecelakaan nih masuk rumah sakit. Judulnya bilang gitu,
dosen itu kan ya Pak. Jadi kakaknya itu kan? Iya, betul. Alhamdulillah, jadi katakanlah dalam 68 syarat kita dan kesempatan untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Semoga bagi yang berhalangan, terutama bagi yang sakit tadi ya, segera diberikan sehingga bisa kembali menjadi pembinaan sebagai alasan. Amin. Akhir sekalian, jadi materi kuliah hari ini sebenarnya masih memiliki kedekatan dengan materi yang telah kita pelajari pada kelas 10, yakni lanjutan tentang kisah-kisah Israil. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas dan mendiskusikan tentang hal yang berkaitan dengan Israil itu sendiri, mulai dari Israil, memahami bagaimana Israil itu, kemudian juga sumber-sumber dari Israil dan termasuk tentang klasifikasi atau kategori dari Israil. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Israil berkenaan dengan terutama cara-cara dalam mengidentifikasi kisah-kisah Israil. Karena memang banyak beredar dalam kitab-kitab Al-Quran beberapa kisah-kisah Israil. Jadi materi kita hari ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Karena itu saya akan berupaya sesingkat mungkin dalam menyampaikan materi ini hanya sebagai hal, karena nanti kita akan lebih banyak yang nanti kita akan lakukan beberapa aplikasi untuk menggunakan itu dalam materi. Kemudian agar perkuliahan kita ini lebih terang, maka penting untuk saya sampaikan di awal mengenai tujuan dari materi kita. Karena materi kuliah ini bertujuan agar kita dapat memahami konsep-konsep Israil, sehingga diharapkan kita bisa mengidentifikasi, kemudian dengan itu kita bisa bisa memilah mana kisah Israil yang terjadi dan mana kisah Israil yang terbawa. Dan nanti setelah kita mengenai konsep itu, diharapkan kita bisa melakukan praktek seperti yang saya katakan tadi, jadi menelusuri kisah-kisah Israil yang terdapat dalam Nah, untuk memuatkan fokus terhadap materi yang akan kita bahas hari ini, saya akan mengajak adik-adik untuk sharing, ya tentunya melalui beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi silakan ditanggapi atau mengungkapkan pendapat adik-adik dari pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaan pertama ini masih terkait dengan materi kita, yaitu kisah-kisah Israil. Andai kata suatu ketika, atau bahkan bisa jadi sebagian besar kita memang sudah sering mendengarkan kisah atau cerita yang isinya sangat menarik, tapi secara logika ternyata sulit untuk diterima. Jadi kita kadang-kadang kita kan mendapatkan kisah-kisah atau cerita-cerita yang isinya fantastis atau luar biasa, tapi kemudian untuk memastikan itu benarnya kayaknya tidak logis. Nah, kira-kira bagaimana ya menyikapi hal ini? Menurut saya, Pak, saya tidak akan langsung mempercayai kisah-kisah yang diceritakan tersebut. Namun, saya akan melakukan penelusuran lebih lanjut agar untuk memastikan bahwa kisah yang diceritakan tersebut masuk logika atau masuk akal. Berarti melakukan penelusuran. Yang pertama, tidak langsung percaya ya? Iya. Terus tidak langsung percaya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan penelusuran. Bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat kita mendapatkan sebuah informasi, katakanlah dari berita atau apa, kira-kira bagaimana cara adik-adik untuk memastikan bahwa berita itu betul atau tidak? Silakan Anda bisa mengambil soal. Menurut argumen saya, Pak, ketika kita disediakan oleh berbagai informasi, tentu
langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan cross check terhadap info tersebut. Dan hal itu kurang cukup menurut saya. Bisa diimbangi, bisa ditambah dengan info pembanding. Mencari info, Namanya kita cross check terus. Jadi sebenarnya yang saya inginkan dari pertanyaan tadi ingin mengajar teman-teman untuk melakukan refleksi terkait dengan kisah Israel. Nah, ini sebenarnya menggambarkan atau apa istilahnya mendeskripsikan tentang bagaimana para ulama terdahulu menyikapi adanya kisah-kisah Israel yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi katakan tidak berbeda dengan tadi ketika berkomunikasi karena teman kita tadi tidak langsung kemudian melakukan penjelasan atau suatu ketika kita kalau ada kesempatan akan melakukan cross-check kemudian dilanjutkan dengan mencari info. Nah, itu representasi dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak dengan kisah-kisah sampai di sini bisa dipahami. Bisa. Terus selanjutnya sebagai pengantar diskusi maka saya akan tampilkan beberapa perkataan. Silakan diperhatikan. Ya. Jadi di sini saya mencoba merumuskan atau membuat garis-garis besar tentang apa yang kita bahas dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tapi ini sebagai pengantar saja, nanti kita akan bertanya melalui sesi diskusi dan langsung. Nah, kita pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa historia, kemudian sumber-sumber historia dari apa saja, kemudian kategori dari sebenarnya ada yang terima, ada yang tolak dan belum dapat dipastikan seperti itu. Nah, kaitannya dengan proses praktik yang akan kita lakukan sekarang. Jadi ini merupakan asal memang juga dibutuhkan oleh kita ketika akan melakukan identifikasi terhadap kisah-kisah seperti yang ada dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama, sama seperti teman kita di tadi, namanya ada proses perbandingan informasi. Nah, di sini cara kita mengidentifikasi itu kita harus berprinsip bahwa setiap kisah seperti yang masuk maka harus dilakukan perbandingan. Tentu mengacu kepada dua sumber utama, membandingkan dengan Al-Quran, kemudian membandingkan dengan hadis. Jadi selama kisah seperti itu masih sinkron dengan Al-Quran atau tidak bertentangan dengan hadis, maka itu bisa menjadi kisah yang dapat ditoleransi untuk menjadi penelitian kisah-kisah. Nah, kemudian yang kedua ada analisis. Dan setiap kisah atau riwayat seperti dia itu kan ada mata-rantai kronologi. Jadi siapa dan seterusnya. Ini bisa kita lihat validitasnya melalui analisis terhadap mata-rantai sanad. Jika salah satu sanad ini ada yang mencurigakan atau ada yang mencurigakan, maka itu kita harus bisa dipahami. Kemudian yang ketiga konteks budaya. Pada hari ini kaitannya dengan konteks budaya yang kita adalah bagaimana kita juga harus memahami latar belakang dari kisah Israel yang masuk dalam tersebut. Jadi sebenarnya poinnya ada pada poin yang kelima. Karena sebelum poin kelima itu kita harus hati-hati terhadap kisah-kisah yang utama. Dan kadang-kadang kita sebutkan sebagai kisah yang bombastis. Kadang-kadangnya kan di beberapa tafsir kemudian menciptakan kisah Nabi seperti ini atau seperti ini. Yang kemudian tampaknya ukuran kita itu tidak terlalu bombastis. Nah, ketika ada perasaan ini kan terlalu bombastis, maka kita harus hati-hati atau mewaspadai. Kuncinya pada kelima, yaitu pendekatan
kita sejak kita akan melakukan penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang di dalamnya mengandung kisah-kisah Israiliyat. Oke, kita persingkat dan langsung masuk ke bagian rencana praktik kita. Kita masuk aplikasi. Aplikasinya jadi nanti bisa mengakses aplikasi ini dari tidak apa ya. Ini tampilannya ya, ini nanti ya. Dan aksesnya silakan mereka yang menanyakan atau mau investasi. Pak, Oh ya, silakan. mengapa kisah Israiliyat banyak ditemukan dalam kitab tafsir klasik? Mengapa kisah Israiliyat banyak ditemukan Tafsir klasik. yang bagus ini? Israiliyat ternyata banyak nih. Iya. Israiliyat banyak ditemukan di tafsir klasik. Pertanyaan yang bagus. Silakan berapa kejadian yang ditanyakan lagi? 9 ini. Jawab. Ya, silakan. Apa dampak negatif dari mempercayai kisah Israiliyat tanpa melakukan penyaringan yang ketat? Dampak negatif mereka. Apa dampak negatif dari mempercayai kisah Israiliyat tanpa melakukan penyaringan yang ketat? Dampak negatif ya? Ya. Kisah Israiliyat tanpa penyaringan yang ketat. Baik. Saya apresiasi dua pertanyaan ini dan dari dua pertanyaan ini kayaknya akan mengatakan bahwa suasana peserta ini adalah suasana peserta yang saya katakan suasana yang cerdas. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang sekarang memang paham dengan apa yang sudah kita tadi baik yang minggu sebelumnya maupun yang sedang kita bahas. Israiliyat banyak beredar di tafsir klasik. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya bagaimana pada dialogi dari ilmunya Israiliyat. Jadi simpelnya ya, Israiliyat itu sebenarnya berawal dari beberapa non-Muslim dan beberapa di kalangan Yahudi dan Nasrani yang kemudian menjadi malam pindah masuk Islam kan. Ketika beliau masuk Islam, maka tentunya membaca Al-Quran itu dalam posisi yang mempunyai informasi lain sebelumnya, yaitu dari kitab-kitab dan dari Paulus, Injil, ketika membaca itu teks Al-Quran kemudian itu katanya kalau di sebelumnya saya mendapatkan informasi ini. Nah, jadi karena Al-Quran itu sifatnya global, beliau-beliau itu yang malam itu kemudian menambahkan detail-detail baru atau perspektif baru bagaimana agar kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu menjadi lebih komprehensif atau lebih lengkap. Berikutnya dampak negatif. Nah, ini juga kalau soal dampak negatif itu kita kembalikan dulu. Jadi Israiliyat itu bisa berimplikasi positif, bisa berimplikasi negatif. Nah, sebenarnya dari pertanyaan ini sudah ada jawabannya, sudah menyerahkan sebenarnya. Apa dampak negatif ketika kita menerima kisah Israiliyat tanpa seleksi yang ketat? Tanpa seleksi yang ketat, maka jangankan tanpa seleksi yang ketat, harus kita ambil sekalipun dengan seleksi yang ketat itu masih berpotensi membawa kisah-kisah yang tidak orisinil. Dalam artian bisa jadi kisahnya itu justru mendistorsi dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu betul dari pertanyaan ini kita tarik di sini apa istilahnya seleksi yang ketat itu sangat penting sekali.
Karena ketika kita seleksi ketat saja masih ada potensi untuk keliru kan seperti itu ya. Setuju. Nah, karena itu kembali kepada tadi karena masih ada belum. Nanti kita langsung praktek ya. Bisa kembali. Kembali kepada beberapa prinsip yang harus kita jaga tadi. Kata kuncinya adalah kritis. Senantiasa kita menerima apapun itu termasuk kisah-kisah kayaknya sudah kita sebut semua ya. Sudah masuk yang berapa yang juga ya sekarang? Iya. Ada lagi yang tiga. Iya. Baik. Barangkali biar kita tidak jenuh, kita bisa pendengarkan dulu, bisa berdiri boleh? Ya. Ya, Pak. Boleh digerakkan Bapak atau bisa gerak Bapak. Kalau ingin kita Bapak pun tangan depan. Nah, kemudian disilakan. Ya sudah. Kemudian dibalik. Terus enggak. Kemudian diputar putar. Bisa? Satu saja. Baik. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Kemudian itu semula. Sekarang ganti satunya. Nah, balik sama seperti tadi. Ditinggal. Kemudian diputar ke depan. Ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya boleh kita tambah. Nah, langsung dudukkan tempat tangan kita. Kemudian tinggi. Satu lagi. Terakhir lurus ke atas dan silakan putarkan bahagia. Gimana sudah segar? Ingat ya? Siap. Baik. Kita lagi menjadi kelompok dan bentuk tingkat. Anda sendiri, adik-adik silakan perhatikan beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, nama-nama kelompok. Kemudian yang kedua, kitab yang akan diidentifikasi. Yang terakhir, hasil dari identifikasi. Kita akan melakukan tindakan sederhana saja ya, jadi tidak perlu menunggu tentukan tindakan apa. Nanti kita lebih bersama-sama diskusikan. Itu saya harapkan catatannya jangan dihilangkan, nanti akan harus di stop ke saya atau mungkin akan ditindaklanjuti sebagai penugasan di luar kelas nanti ya. Siap. Sudah bisa dibuka ya. Nanti bisa ditanyakan bisa ada kembali lagi aplikasinya. Ya silakan dimulai dari sekarang saya baru diskusikan. Boleh ya bebas. Kembali terima kasih boleh. Ya boleh. Oke kita bisa banyak yang sebenarnya kita apa? Terima kasih ya. Bisa ya boleh. Boleh ya silakan.
Saya itu dalam satu kali itu misalnya Yusuf, kisah-kisah lainnya juga itu upaya untuk menyajikan termasuk di ayat dan tentang kisah meskipun ada beberapa kisah untuk mengamalkan kebenarannya secara saat itu pasal sendiri menyebutkan bahwa silakan kembali ke tempat masing-masing dan jangan lupa kertasnya nanti dibuka ya. Mungkin bisa dilakukan ya. siapa Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita siapkan dulu sama-sama dari beberapa pembahasan dan diskusi yang telah kita lakukan. Setidaknya akan juga yang saya kasihkan bersama yang pertama bahwa seorang itu adalah kisah-kisah yang sudah dalam ya, sebenarnya menggunakan komunikasi yang apa karena kisah-kisah yang ada Al-Quran karena Al-Quran itu sifatnya global atau tidak sebenarnya tidak mengakhir akhir sudah tidak di bawah diterima atau belum terkonfirmasi sunnah tidaknya dari sebagai refleksi akhir dan sadar bagaimana perjalanan ini menyenangkan atau barangkali ada kendala yang membuat adik-adik kesulitan dalam memahami materi belajar. Baik, terakhir sebelum kita tutup ada penugasan terkait dengan tadinya silakan dikerjakan di rumah atau di asrama masing-masing. Ada yang silakan dikerjakan di rumah atau asrama masing-masing. Jadi cukup membuat laporan singkat tentang hasil praktek tadi. Bisa dikembangkan tidak? Jawabnya tetap tadi bisa dikembangkan di rumah atau di asrama masing-masing. Dengan format laporannya itu silakan dicatat laporannya itu pertama mencantumkan identitas kelompok. Kemudian di sana kelompok 1 baca kelompok 2. Setelah itu bentuk nama-nama dari kelompok tersebut. Paham? Kemudian uraian singkat tentang hasil bacakan tadi. Disingkat saja ya, tidak usah terlalu. Kemudian terakhir kita apa? Kita apa ya? Belajar biar bisa masuk. Saya kami ya. Insyaallah. Dan ada di sekalian. Mari kita tutup pertanyaan ini dengan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap mahasiswa pasca sarjana UIN Madura mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Al-Amin Peranduan atas dukungan dan support terlaksananya praktik mengajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.